di mana dari 159 itu sudah merupakan peningkatan yang bagus ya kan. Jadi itu membuktikan bahwa latihan-latihan yang aku jalanin, pola hidup yang aku jalanin, makanan yang aku makan itu benar-benar berfungsi ya teman-teman. Jadi dan tiba saat tes pengukuran tinggi badan, kalau kalian belum tahu ya, jadi pada saat tes tinggi badan itu ada kayak sebuah gerbang yang ada palangnya, palang kayu, kayak kalau kalian mau lompat tinggi lah seperti itu, ada kayak palang kayu kayak dari ada ukurannya gitu. Kalau kalian kepalanya nyentuh di kayu itu, di palang itu, berarti kalian lolos dan lanjut ke pengukuran tinggi badan atau lanjut ke tahap selanjutnya lah gitu ya. Dan apabila kalian lewat di situ dan nggak nyentuh palangnya, ini palang ini kepala kalian, sudah jelas-jelas kalian harus balik kanan sendiri, nggak usah di pandu panitia lagi ya teman-teman. Dan hal itu dilakukan di depan para peserta yang duduk menunggu giliran antri mau lewat situ juga. Jadi itu benar-benar menguji nyali dan menguji mental ya teman-teman. Jadi pada waktu itu pengalamanku pas waktu masuk ya, pas waktu masuk palang itu sempat diberhentiin sebentar karena kelihatannya aku tuh nggak nyampe, padahal sebetulnya itu sudah nyentuh sih, aku sudah kerasa. Jadi sama panitia masih disuruh ulang, mas coba ulang lagi gitu, lewat lagi, coba lihat ukur lagi gitu. Jadi sampai panitianya tuh apa ya, sedikit ragu ya, karena aku juga deg-degan juga. Sebetulnya aku dulu 159 ya, semoga latihanku benar-benar berhasil ya, juga kayak gitu sih, deg-degan juga pas waktu itu. Tapi akhirnya panitianya lihat dan kepalaku nyentuh ya, emang aku ngerasa nyentuh sih, tapi ya udah, jadinya dianggap lolos dan lanjut ke pengukuran. Nah, setelah di palang itu teman-teman, oh iya, di palang ini kalian nggak pakai sepatu ya, nggak pakai sandal, nggak pakai alas kaki, kaos kaki pun nggak boleh. Jadi murni nyeker ya, jadi nggak ada alat bantu kalian untuk menambah tinggi badan. Jinjit pun kalian nggak boleh ya kan, pasti ada panitia yang mantengin kalian di situ. Jadi benar-benar nggak ada kecurangan soal ketinggian ini. Yang kalian lakukan cuman ya bisa pasrah aja ya udah gitu. Jadi akhirnya pada waktu itu setelah benar-benar dipastikan sama panitia kalau kepalaku tuh nyentuh ya udah, jadi balik nggak balik ya, nggak jadi balik, jadi masuk ke tahap pengukuran. Nanti di situ ada alat ukur lagi gitu ya, jadi alat ukur lagi untuk memastikan berapa sih sebetulnya tinggi badanku gitu. Jadi tinggi badan orang-orang yang sudah lolos gitu. Jadi nanti bakalan ditulis hasilnya di lembar penilaian kalian, tesnya, lembar penilaian tes. Jadi ada garis ukur tinggi badan gitu ya, yang ditarik dari atas ke bawah. Nah di situ aku dapat skor tinggi badan 161 teman-teman. Jadi ya pas-pasan banget ya, untuk persyaratan 160 itu di 161 tuh pas-pasan banget. Jadi ya dari 159 ke dapat 161 itu sebetulnya udah prestasi banget buat aku ya. Jadi usaha aku nggak sia-sia pada waktu itu. Jadi setelah pengukuran tinggi badan itu baru tes selanjutnya, yaitu dicek semua berkas-berkas yang udah kita lampirkan online. Jadi sudah kita scan online, jadi berkas-berkasnya kita dicek sama panitia, kayak ijazah, kayak transkrip nilai, kayak KTP, KK dan sebagainya ya teman-teman. Itu dipastikan benar-benar dicek sama panitia pada waktu tes CPNS tahun 2017. Nah untuk tahun 2021 ini sebetulnya gambarannya mungkin ya teman-teman, karena tes tinggi badan ini karena dibarengkan dengan SKB, dibarengkan dengan tes kesemaptaan, tes fisik ya teman, tes
kesemaptaan ini, jadi kemungkinan kalian nggak akan tes tinggi badan terus dicek berkas, tapi tes tinggi badan terus langsung masuk ke tahap tes kesemaptaan itu. Mungkin cukup itu aja ya, berbagi pengalamanku kali ini tentang lolos tes tinggi badan. Dimana kalau kalian perhatiin nih, aku foto-foto sama teman-temanku yang sama Polsuspas angkatan tahun 2017 ya. Sini aku kelihatan paling pendek nih ya, kalau saya nggak percaya, karena ya emang aku lolos itu dengan tinggi badan yang pas-pasan. Jadi modalku cuman usaha, apapun hasilnya ya udah aku terima, dan alhamdulillah sampai saat ini bisa lolos, bisa diberikan kesempatan untuk mengabdi di Polsuspas Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM Indonesia. Dan mungkin itu aja sharing pengalaman aku pada kesempatan kali ini tentang bagaimana aku caranya bisa lolos seleksi Kemenkumham, Polsuspas Kemenkumham dengan tinggi badan yang pas-pasan. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Share kalau misalkan menurut kalian ini menarik atau bermanfaat. Jangan lupa kasih like dan subscribe. Tentunya buat dukung channel aku ini bisa lebih semangat bikin konten-konten kayak gini untuk selanjutnya, teman-teman. Kalau kalian ada pertanyaan tentang tes CPNS Polsuspas, mau tanya-tanya tentang sharing pengalaman atau tanya-tanya tentang seleksi selanjutnya, kalian bisa langsung komen di bawah. Oke. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah.